Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desya Insani dari kelas Biologi semester 5 dalam mata kuliah Fisiologi Hewan dengan dosen pengampu Bapak Johar Magnun MSI. Nah, di sini saya akan melakukan mini proyek yang kedua mengenai respirasi dari hewan homoiterm dan poikiloterm. Di sini saya menggunakan hewan homoiterm yaitu berupa kucing anggora, sedangkan pada hewan poikiloterm yaitu berupa ikan nila. Nah, di sini saya mengangkat judul yaitu pengaruh perbedaan suhu lingkungan ikan nila atau Oreochromis niloticus dan pengaruh aktivitas kucing anggora atau Felis catus terhadap laju respirasi. Kira-kira bagaimana ya laju respirasi terhadap hewan homoiterm dan hewan poikiloterm dengan perlakuan yang berbeda? Nah, penasaran kan? Yuk simak videonya ya sampai habis. Check it out! Jadi saya akan melakukan praktikum mengenai respirasi pada hewan homoiterm, yaitu pada kucing anggora dengan nama latin Felis catus. Nah, di sini mulai ya. Telah disiapkan kucing yang akan diamati. Aktivitas yang diamati adalah ketika kucing dalam keadaan tidur. Amati dan hitung pernapasan kucing menggunakan stopwatch, juga hand counter dalam waktu per menit ketika tidur. Tulis hasil yang didapat pada tabel hasil pengamatan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada kucing anggora bernama Chico, berjenis kelamin jantan, kucing tersebut memiliki warna bulu coklat belang, berumur 5 bulan, dan dalam keadaan sehat atau normal. Pada perhitungan menit pertama dengan keadaan tidur, kucing terlihat dengan respirasi yang teratur dan tenang dengan laju respirasi yaitu 29 kali per menit. Sedangkan pada menit kedua, dengan keadaan yang masih sama yaitu tidur, kucing terlihat dengan respirasi yang teratur dan tenang dengan laju respirasi 35 kali per menit. Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian ukur suhu air menggunakan termometer air. Perlakuan pertama ini pada suhu tinggi. Diperoleh suhu tinggi yaitu sebesar 38 derajat Celcius. Ikan telah dimasukkan ke dalam baskom yang sudah berisi air panas atau air dengan suhu tinggi, kemudian dihitung gerakan operkulum atau laju respirasi menggunakan hand counter dan stopwatch. Di sini sudah terlihat gerakan ikan membuktikan adanya respon. Pada menit 01:24 detik, ikan nila akan menjadi pasif dan bukan operkulum menjadi lambat dan mengakibatkan kematian. Perlakuan kedua pada hewan poikiloterm yaitu dengan diberi suhu air yang rendah dengan memasukkan es batu. Kemudian air diukur menggunakan termometer air. Suhu yang diperoleh pada perlakuan kedua yaitu sebesar 19 derajat Celcius. Kemudian ikan telah dimasukkan ke dalam baskom yang sudah berisi air dingin. Ikan mulai merespon dengan adanya suhu lingkungan yang berubah drastis. Terlihat aktif dengan menggoyang-goyangkan badan dan ekornya. Pada menit 01:15 detik, ikan menjadi pasif dan bukan operkulum menjadi lambat.
Nah, itu sebagai respon, dia melompat-lompat. Setiap jenis ikan biasanya mempunyai kisaran suhu di perairan yang cocok. Dalam keadaan suhu normal, metabolisme maupun tingkah laku ikan akan berjalan dengan normal juga. Namun, bila terjadi perubahan suhu, respon yang diberikan oleh ikan akan menunjukkan penyesuaian metabolisme tubuhnya terhadap lingkungan untuk mempertahankan kehidupannya. Respon yang diperlihatkan oleh ikan biasanya berupa perubahan tingkah laku maupun pergerakan ikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ikan yang diberi perlakuan air suhu tinggi mengalami stres, berpengaruh terhadap laju respirasi dan mengakibatkan kematian. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kandungan oksigen terlarut dalam air, sehingga pemberian suhu lingkungan yang berbeda terhadap ikan nila berpengaruh terhadap laju respirasi. Sedangkan respirasi pada kucing ketika tidur cenderung laju respirasi normal dengan menit pertama dengan laju respirasi 29 kali per menit. Sedangkan pada menit kedua laju respirasinya yaitu 35 kali per menit. Frekuensi napas normal kucing berkisar 20-30 kali per menit. Sehingga aktivitas juga mempengaruhi laju respirasi pada kucing anggora atau hewan homoeterm. Nah, itu dia video saya ketika melakukan mini proyek yang kedua mengenai respirasi hewan homoeterm dan poikiloterm. Semoga dapat diambil pelajarannya dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga dimaklumi. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.